3 Series EVOS Legend yang berhadapan dengan Aura. Masih berdua Kornet Dan juga Pak Bulung. dan analis kita yang paling gantang. Ada cabai di sini, siang-siang makan udon, welcome to Land of Dawn. Wih, cakep sekali. Cakep banget. Alright, kita akan melihat di sini untuk landingnya Clover yang memakai one-one-nya. Ya, warnanya pasti di Clover sih. Kalau kita ngomongin masalah lampu-lampu kemarin Ultimate itu super powerful banget untuk Levi, tapi asal posisinya jangan terlalu offside, mungkin dia bakal dapetin momentumnya. Baiklah. Makanya mungkin aku kayak tadi sempat bilang kan, kayaknya lampu-lampunya ini yang bakal jadi penyelamat bagi Force Legends nanti. Oke, dan Tiger juga agak bermain ini ya, mulai mencari tadinya mungkin dia akan ngeganggu karena orange buff, tapi dia tarik lagi. Masih bermain sama-sama bermain berhati-hati. Oke, sementara untuk pelafon juga di bagian top lane sana masih Skyboy sendirian aja. Hanya saja Luminaire, what happened with you? Cukup offside tadi, sendirian aja. Viva RRQ yang lawannya EVOS, nggak apa-apa. Yes, tas lawan Godiva. Ini cukup berbeda dari season sebelumnya ya, Profesor KB. Melihat Godiva kayaknya jauh lebih percaya diri nggak sih? Ya kayak kalau ngomongin masalah confident mungkin dia juga udah sempat kayak lagi kayak team bonding juga ya nggak sih, jadi lebih percaya sama teman-temannya juga. Tapi kalau ngomongin Godiva dari dulu, dari dia di side lane juga dia sebenarnya tajam. Oke, cuma untuk sekarang dia sebagai tank, I don't know, kayak setup seperti apa yang bakal dia gunakan, karena dari tadi belum ada flicker loh untuk menggunakan Luminate. Benar sekali. Dan masih sama farming juga dari Benedetta dan juga dari Karinya. Sama-sama mencari stack untuk cover macetnya. Anti-match mencoba untuk mencuri tapi gagal. Tidak ada Lucian juga dari sana, 2 orang langsung dia baru bisa dari Godiva. Masih ada flicker terusnya, masih ada Sergeant juga dalam kemana Fire Blow. Dan setelah high, kita mengajar lagi Battle Slash ya, mengajar lagi masih bisa dari cara belakang 2 kali dari cara belakang dan tidak berhasil untuk itu bahkan 1 orang muda dalam mid lane. Iya, walaupun tadi Squiddy Like Will yang sudah dikeluarkan oleh Wan, tapi tetap belum bisa menumbangkan karakter figurnya, masih cukup tebal di awal-awal. Hanya saja kesempatan mereka untuk mendapatkan satu turtle cukup terbuka lebar, tapi Pak Wito dan juga Benedetta sekarang udah mulai dekat. Luminaire pun langsung aja bergabung sama rekan-rekannya, dan Pansrom juga ingin bergabung. Sementara Godiva udah mulai hadir juga di reset di PHP-in turtle-nya. Yes, di PHP gitu aja masih source-nya lengkap untuk flicker. Bahkan Purify juga dari Aura Fire dan bahkan dari Turtle menit keduanya harus terpaksa di tanah kita. Pansromnya menjadi swiper dan langsung mencuri purple buff Liga of Legend dan bahkan tertulis kebuka bebas untuk tim Aura Fire. What ini benar-benar Aura Fire benar-benar membara banget. Perlu KB, tertulis bahkan diamankan. Tahu nggak tadi kenapa mereka disengage? Mereka sadar di mid lane tadi mereka nggak dapetin Godiva. Godiva masih punya flicker. Dan ketika Godivanya nongol, mereka nggak mau ambil resiko ketika tiba-tiba udah level 4 Godivanya terkena implosion adalah mimpi buruk tentunya. Bagi teman-teman EVOS Legends karena nggak ada yang pakai Purify. Alright. Yang pakai Purify di game ini cuma Chang'e dari Van Strong. And that's the point. Oke. Dan Clover juga masih dibiarkan farming dari kiranya hanya untuk membersihkan game saja dari tengah, dari atas. Pansrong sudah pakai baju dengan purple buff ya. Clover mencoba untuk menghindari. Begitu saya ada Darkness, ada Luminaire. Tapi tidak adanya flicker, masih cooldown sedikit lagi, 10 detik lagi. Dan ini benar-benar Aura Fire lagi membara-bara banget di early game, benar-benar menguasai walaupun tidak berbeda cukup jauh bahkan goldnya. Hanya berbeda 400 gold saja Pak Bulu. Waduh, sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit tidak terteb. Tapi untuk sekarang kita lihat aja di bagian bawah ada pertempuran yang udah terjadi antara lapu-lapu dan juga para petinju ini. Kehilangan ringnya tidak mengecilkan semangatnya untuk bertemu dengan abang-abangan gym ya. Yes. Dan Clover Scarlet masih ada Aegis mencoba untuk mencari stacknya. Witness point-nya mana? Belum menemukan Witness point, tapi ada Wan di sana menemukan 1 point. Injector dari Godiva juga harus hilang. 2 orang dari tim Aura Fire harus tumbang gitu saja. Hanya mencoba untuk kabur ke arah belakang. Dash lagi langsung dihajar saya King Eagle ya dari sang Luminaire, tapi tidak ada follow damage dan masih mencoba untuk kabur, tapi tetap dikejar, diarah, digangguin, di flame shot. Semuanya diganggu sama Isan Luminaire. Sebelumnya ternyata belum juga bisa memberikan sebuah efek yang maksimal terhadap Benedetta, tapi dia masih bisa kabur. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah serangan lagi. Darkness harus pergi, untungnya dipanggil Piwit langsung seperti itu aja. Benar sekali, itu dia salah satu keunggulan dari Hero Matilda, bisa memanggil kawannya dengan mudah. Sekali siulan Piwit langsung di guiding win, langsung bertemu lagi, langsung diselamatkan. Bener Bapak, bagaikan tim SAR tadi itu ya, untuk Matildanya bisa langsung menyelamatkan rekannya. Tapi di awal-awal sepertinya untuk apa ya, EVOS Legend juga perlahan tapi pasti menemukan bagaimana pola permainan untuk Karinya bisa memberikan damage yang cukup banyak terhadap player dari Aura Fire.
Sudah mulai di zone ejector lagi-lagi dari seorang Darkness, tapi Godiva harus berhati-hati, tapi kayaknya dia masih cukup aman karena masih ada flicker. Turtle yang kedua sudah mulai diawasi oleh Darkness. Ada Wan juga yang mencoba untuk mendapatkan turtle yang keduanya Aura Fire. Masih ada retribution dalam 2 detik lagi. Sudah mulai ada retribution, siapa yang mendapatkannya? Langsung didapatkan oleh seorang Hai. Langsung maju lagi ke arah depan dari anti-Mage 1-5. Tapi tampaknya tidak mau terlalu terburu-buru, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Kehilangan 2 turtle Profesor KB dari EVOS Legend. Ya ini kayak setup yang dari awal udah dibuat sama EVOS Legends benar-benar dimakan malah sama Aura Fire. Tapi permasalahan utamanya adalah zoning out dari EVOS Legends ini terlalu kuat. Mereka punya Matilda dan juga Jawhead yang akan sangat mudah untuk melakukan pick off. Nah ini yang harus diperhatikan juga sama Aura Fire, bahwa mereka setup team fight-nya itu kuat, tapi mereka nggak boleh keculik satu-satu. Yes. Sementara EVOS Legends kuat banget di pick off-nya. Oke, anti-match di bagian bawah belum kelar-kelar ya. 2 abang-abangan yang sering ada di gym, tapi di bagian tengah juga masih ada Meteor Shower yang memandikan ke arah wave minion. Cukup sabar lagi, semua permainan dari kedua tim lompat ke bagian depan. High-nya Phantom Slash nggak terkena, tapi dipanggil lagi. Ini benar-benar salah satu hal yang cukup menyebalkan ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan Chang'e, dengan Meteor Shower bisa langsung membersihkan minion, agak sedikit sulit juga untuk nge-push kalau Chang ini masih hidup, masih ada ultimate juga dan oh my god, Saksi Explosion dan kali ini digagalkan oleh seorang Godiva. Cantik sekali permainannya, Luminaire yang mencoba untuk memadam Slash, tapi masih bisa mundur ke arah belakang dan pastinya masih bisa survive di arah mid lane. Wow, ada satu Sickle Hammer terlebih dahulu tadi sebelum Implosion keluar. Hilang sudah Jawhead di bagian tengah, ingin menginitiate malah terinitiate. Hilang sudah. Dan ini dia itemnya, Profesor KB. Ya, aku melihat Strong udah jadi going one aja tuh sebenarnya udah ketar-ketir juga lumayan by the way. Tapi kalau misalkan udah jadi Ice Queen one lagi, ini yang harus lebih diperhatikan adalah pergerakan dari Wan dan juga covernya. Oke, sudah ini ada dia. 4 orang di bawah 40, tapi tidak terjadi ganking, ternyata masih bisa untuk merelakan saja turret pertamanya di arah bottom lane. Iya, tadi crosswalk tanknya dikeluarkan tuh sepertinya nggak bakal ada yang tumbang, tapi untuk sekarang sakit banget perutnya, rusuknya, tulang punggungnya, dipukul semuanya, retak langsung untuk Wan. Dan turtle nih ya, sementara itu diamankan oleh EVOS Legend untuk turtle pertamanya di turtle terakhir juga. Walaupun ini turtle duanya ya, dari turtle kedua dan pertama diamankan Aura Fire, tapi ternyata goldnya tidak berbeda cukup jauh. Masih bisa diimbangi oleh tim EVOS Legend dan bahkan One-nya kali ini di knock strike. Diselamatkan, nggak bisa, ternyata di flicker dan langsung ditonjok lagi Jeb oleh seorang Paku itu. Itu luar biasa, jab, hook, uppercut, semuanya masuk ke arah Kari. Belum lagi tadi di bagian belakang udah ada Meteor Shower yang on point banget, mandiin ke arah Karinya. Di bagian atas udah nggak bisa lagi melawan ke arah beberapa player dari Aura Fire. Sementara itu di bagian bawah Kabuki sedikit lagi HP-nya, ini dia udah ada crossbow tank, menghilang sudah kepalanya di panah-panah Vertigo sudah pasti. Didorong tapi anti-match mulai dimandikan, anti-matchnya udah mulai terbakar. Mau godek kemana lagi? Selamat untuk sekarang. Yes, masih bisa bersembunyi di arah bush. Dia tahu plan apa yang Dimes tidak mau pulang tampaknya, mencoba untuk meng-baiting. Mencoba untuk nge-baiting lebih tepatnya. Ada Darkness juga yang mungkin akan melindungi di sini, mencoba untuk membersihkan. Tidak mau kehilangan turret, masih ada ultimate, dilempar balik. Enggak sengaja sebenarnya itu. Dan di arah mid lane ya, bahkan Ihsan Luminaire yang baru saja sembuh dari COVID-19 masih bisa untuk mendapatkan 1 point kill. Dan langsung digocek dengan menggunakan guiding Queen Ihsan Luminaire. Luar biasa, ini dia Ihsan Luminaire yang pastinya bisa memberikan impact yang cukup baik untuk EVOS Legends. Sementara Phantom Slash dikeluarkan lagi di bagian mid, udah disedot lagi darahnya. Darkness numpang lewat di bagian bawah. Mereka melakukan inisiat terhadap inner turret yang ada di bottom lane. Wow, ini mulai dirontokin pelan-pelan Profesor KB dari mulai turretnya dari EVOS Legends. Ini luar biasa sekali melakukan split push. Gimana, apa yang harus dilakukan Aura Fire? Ini memang aku kan sempat bilang tadi ya, kalau kita ngomongin masalah Benedetta, ini masalah hero yang milih banget. Dan dia akan sangat kesulitan kalau ketemu sama Marksman. Tapi ini dua, jadi kayak double trouble banget untuk seorang Knight. Dan midnya mau nggak mau hanya bisa dimanfaatkan sama Strong. Dan memanfaatkan dari Meteor Shower-nya aja. And that's it. Oke, Lord sudah muncul. Masih berwarna ungu, masih belum ada skill tambahan dari Lord-nya. Sudah dapat 13 juga dan melihat itemnya. Gimana Profesor KB? Kira mau Winter kayaknya ya. Dia mau cepat-cepat untuk dapetin Winter biar dia lebih sustain di depan. Tapi Matilda dari seorang Luminaire OTW ke arah NOD harusnya. Echoes of Durance
dan Ultimate mau bikin damage daripada dia tahan badan di depan, karena tetap balik lagi di sini EVOS Legends sebenarnya lebih ke arah BOD ya? oh ya dia mau BOD. Waduh, langsung Oke. BOD aja. Dan langsung ke arah Lord yang pertama sudah mulai di kontes, ada tim dari Aura Fire juga dan nampaknya di PB begitu saja Darkness-nya. Dia kali ini diincar, masih berpikir ke arah belakang dari serang Wan yang maju ke arah depan juga dan mencoba untuk segi eagle-nya lebih ke arah Kabukinya. Sendirian di arah sana dan tiba-tiba ada defense yang mulai masuk di arah belakangnya. Terkena stun, tidak terkena bisa untuk dihindari dan Godivanya sangat amat low dan Karinya juga sudah mulai mendapatkan 1 poin kill. But meanwhile dari mid lane-nya hanya harus cover double kill dari Clover yang bukan bunga-bunga Clover. Itu dia Clover yang sering juga diminta kalau ada di support TV itu sudah pasti ya, tapi untuk sekarang sakit banget crossbow tanknya, double kill berhasil didapatkan. Yang pastinya itu semua langsung aja mengingatkan akan kenangan-kenangan bersama di dalam tim yang dulunya ya. Sudah aku bilang kan, Iya. Ultimate dengan lapo-lapo malah jadi penyelamat, bubar semuanya pas dia loncat. Buyar langsung dan benar-benar pergerakan dia berbeda dari teman-temannya, benar-benar langsung dipotong begitu aja rotasinya dan langsung menakutkan pemain-pemain dari Aura Fire. Waduh, galak banget. Tapi Meteor Shower mandiin ke arah orange buff-nya. Ya ampun, dikit lagi udah di WA tiap hari, udah diajak jalan tiap hari. Tapi jadiannya sama orang lain tadi itu ya. Dan lagi-lagi anti-match yang membuka sendirian, stunnya mana, mencoba untuk diajar lagi, masih ada armor dan Winter Dungeon juga, mencoba untuk masuk lagi ke atas, tidak ada flicker sekarang, mencoba untuk masuk juga begitu saja diajar, berkatnya bagus sekali dari seorang Aura Kabuki, dan nampaknya tersisa 4 orang dari EVOS. Masnya enggak berhasil mendapatkan weakness point, tapi mereka berhasil mendapatkan 1 turret di tengah, 4 melawan 5, pemula, maka mereka bisa EVOS Legend mencoba untuk mendapatkan inhibitor turretnya. Lord ya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya, Meteor Shower, begitu saja, mana weakness point-nya, mana ultimate-nya belum keluar sama sekali, Kabukinya dibakar begitu saja, harus mundur ke arah belakang dan mencoba untuk fokus. Dia satu gerobak saja dan langsung mendapatkan inhibitor turret pertama di arah bottom lane. Pak Mulu. Bahkan anti-match masuk ke bagian dalam untuk ngejagain 3 rekan yang ada di bagian belakang. Ngejagain juga pemain Aura. Tidak bisa maju karena inhibitor turret dilemparin 2 pedangnya, sakit banget. Iya ampun, 2 sisi langsung sobek. Sementara untuk Kabuki di bagian atas terkena sebuah sabetan aja dari Luminaire, itu udah berasa banget damage-nya. God of Despair, Windtalker udah diamankan, goldnya juga kalau misalkan kita bisa kontes di sini bahkan top 3-nya diamankan oleh Karinya One, Clover dengan One juga dan Anti-Match dengan lapu-lapu. Seperti yang aku bilang tadi bahwa di sini permasalahan utamanya adalah dari range. EVOS Legends menang dari segi range, dari segi team fight. Pick off yang mereka lakukan ini pick off untuk ngepok atau bahkan eksekusi secara garis besarnya. Tapi kalau misalkan dapatnya kayak hike, apalagi tadi kayak kita sempat melihat Darkness hampir mendapatkan seorang Keira kalau nggak ada Winter. Yes, dan high-nya juga di tengah-tengah untuk mendapatkan gol terbanyaknya. Benar-benar agak sulit juga final blow hanya untuk digunakan balik ke arah belakang defensif saja. Pasti sudah mulai nyala, anti-match belum mau melompat. Skating saja di arah depan, goyang patah-patah dari anti-match yang semakin subur badannya. Luar biasa sekali kepercayaan diri dari seorang Max anti-match. Udah nggak berasa kayaknya damage yang akan dikeluarkan oleh Aura Fire Divine karena Glaive? pede banget. Tapi itemnya ini gimana Bung Kabir? Ya, Luminaire tiba-tiba langsung ke arah Divine Glaives ya. Aku nggak expect bahwa mereka nggak main yang namanya Life Drain untuk meminimalisir mungkin spell flame yang dimiliki sama Keira. Sementara Keiranya kan udah Winter. Dia juga OTW untuk Dominance Ice. So, Clock of Destiny-nya dia nggak bakal disinergikan dengan Lightning Truncheon, tapi dia bakal ngambil mana dari satu buah Dominance Ice. Sehingga One dan juga Clover nanti akan diminimalisir lagi dari attack speed. Second Hammer masih ada Guiding Wind lagi-lagi diselamatkan oleh seorang Luminaire. Menunggu untuk 1 menit, Lord yang kedua akan muncul. 40. Ini Keira, wehey, teleport, dia menghilang sudah di dalam rumputan ya. Cukup pasif lagi permainan, hanya saja 1 inhibitor turret yang dimiliki oleh Aura Fire pun udah runtuh. Benedetta pun udah berada di bottom lane untuk menghilangkan 1 wave minion. Jauh headnya udah melihat dari kejauhan, tapi ada Tigreal yang bersembunyi di balik rumputan. Jangan kelamaan gatel, entar kena rumput-rumput ya. 14 menit pertandingan sudah mulai berjalan. Kasihan tuh Hilda. Dan hanya ada 12 poin kill yang terjadi. Ini benar-benar definisi dari mereka benar-benar fokus untuk dapetin turret, dia tidak mau mengincar killnya. Dan bahkan ketika tim fight terjadi, apakah di sini anti-match akan tersumbangkan, masih ada flicker juga. Dan malah dimajuin, enggak takut diincar juga teman teman, tapi belum ada atau force yang digunakan oleh seorang Darkness dan lebih memilih untuk mendapatkan 1 orange anti-match. Lu majuin gua majuin balik bro. Lo maju gua lompat, lo nya bubar, buset. Nah, ini sekalinya lompatan dari lapu-lapu, 1 kenyamanan, rada tremor ini kalau ngelihatnya.
Sementara itu di bagian tengah Godiva masih santai ngedorong lagi Secret Hammer Wave. Minion pun menghilang tapi di bottom lane Benedetta masih sendirian aja, 3 player di bagian tengah. Ejector dilempar lagi ke kerumunan temannya. Nah lo jangan deket-deket gue, tapi untuk Darkness masih ingin lebih. Smart Missile dikeluarkan. Udah ada solo patch juga, tapi ternyata untuk sekarang masih santri. Tapi untuk lu, baik banget. Udah mulai pertempuran, udah mulai pecah. Tapi Lordnya berhasil diambil oleh Wah di bagian belakang. Meteor Shower langsung dikeluarkan begitu aja, dimandiin. Tapi anti-match masih bisa bertahan. Gak ada yang tumbang. Nggak ada yang tumbang seperti yang aku bilang sebelumnya. Hanya ada 12 poin kill dan ini mereka setiap team fight selalu bisa bertahan, selalu bisa saling mengcover satu sama lain. Entah mungkin dari immortality-nya, bahkan juga tadi belum pecah dari serangan Darkness-nya. Ketika dari Fonserangnya mencoba untuk mandiin, tapi kayaknya ini terlalu tebal juga dari seorang Jawhead-nya. Dan benar-benar nggak semuanya masuk damage-nya ke arah seorang Jawhead. Ini akan sangat berat menurutku. Profesor KB ada 2 marksman dari tim EVOS Legends dan ini sudah menunjukkan menit 16. Ya, entah kenapa semenjak tadi Clover dapetin double kill ke arah Hike juga, ini jadi satu momen yang manis banget bagi EVOS Legends karena scalingnya mereka itu scaling marksman. Jadi lebih mengerikan daripada scaling Alice. Walaupun kita tahu sendiri Alice kalau misalkan diving ke 2 marksman kayak gini akan lebih matikan. Lihat di sana combo snack video yang dilakukan oleh seorang Tigreal, tapi tidak bisa mendapatkan satu orang pun dan justru malah satu orang dari seorang kiranya yang harus ditumbangkan. Dan bahkan Lordnya tiba-tiba lompat ke arah tengah, mencoba untuk fokus mendapatkan Imbris Red. Luminere di arah depan mencoba untuk nembein dari Meteor Shower-nya masih cukup tipis, masih ada guiding win harusnya. Belum ada yang dibuka lagi menuju ke arah atas karena minionnya sudah mulai masuk. Super minion di arah top lane-nya. Clover fokus. Belum ada yang berani buka. 24 detik lagi untuk kirinya kembali hidup sudah mulai masuk semua minionnya dari atas tengah bawah. Siapa yang akan dibuka nanti match menjadi orang yang paling depan mencoba untuk maju. 3 gol dari Aija dan bahkan kita lihat di tangan dari Godiva aja belum sempat di pop up. Final blow-nya juga gak bisa. Dapat kill wow dari EVOS Legends. Kemenangan di depan mata dan ini dia untuk game yang pertama EVOS Legends. 1-0 untuk EVOS Legends. 2 marksman works banget. Bahaya sih. Works, dan bahkan ketika aku bilang untuk Aura Fire di early game-nya mereka megang banget, tapi kenapa ketika mereka mendapatkan early